Setelah belajar tentang material, lalu di Saudi ngambilnya jurusan apa? Material lagi. Material juga. Terus sekarang ke FG ngajar matematika. Ada nggak sih relasinya dengan apa yang dipelajari ketika kuliah dulu dengan yang hari ini diajarkan kepada para siswa di SMA Future Gate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di FG Talk. Pada kesempatan hari ini kita masuk dalam momentum bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kita akan menghadirkan narasumber yang spesial pula untuk kita ajak diskusi-diskusi, baik tentang keseharian, baik tentang aktivitas yang dijalankan, dan juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Nah, itu mungkin akan kita gali dari narasumber kita yang bukan hanya sebagai guru, tapi beliau juga seorang ustaz. Ya, beliau juga seorang yang menyampaikan dakwah minimal kepada istrinya dan juga mertuanya. Pak Gozi Zulhazmi. Assalamualaikum Pak Gozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat. Oh, kan? Bedanya saya buka maskernya begini, dia buka maskernya begini, dia buka helm. Biar beda. Biar beda. Pak Gozi mungkin bisa jelasin dulu. Pak Gozi ini siapa? Kok tiba-tiba duduk di tempat ini gitu kepada teman-teman yang ada di rumah. Silakan Pak Gozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin dari mana nih Pak? Oh ya, nama dulu ya. Nama Gozi Zulhazmi. Ya pakai A ya, karena orang biasa kadang pakai O. Tapi dipanggilnya boleh bebas. Ngajar bebas gitu. Pak bebas. Iya, boleh bebas. Silakan Pak Gozi. Bebas. Pak bebas gitu sini. Ya, lanjut. Tinggal di Bekasi sekarang di perumahan Duku Zamrud. Terus apa lagi Pak? Ya terserah. Kan saya yaudah mempersilakan Bapak, Pak. Di sini kenapa bisa di sini? Karena tiba-tiba 3 hari yang lalu dihubungi sama Pak Maulana untuk tiba-tiba menjadi artis dadakan di sini. Ya tentunya juga karena saya di sini sebagai guru di SMA Future Gate. Bidang studi apa Pak? Bidang studinya matematik. Matematik, sesuatu yang sungguh rumit ya. Nanti kita bahas tentang matematik. Ya. Oke, Pak Gozi ini sebagai FYI for your information, for youth, ya pokoknya gitulah ya. FYI, beliau ini S1-nya dulu di ITB, teknik apa? Teknik material. Ya, jadi misalnya tukang material lewat gitu. Oh, bukan gitu ya. Ya pokoknya teknik material ya, bukan ngurusin material tentunya ya, teknik material. Dan juga S2 beliau itu diselesaikan di Saudi ya. Iya, di Arab Saudi, tepatnya di kota Dhahran. Kota Dhahran ya, di daerah timurnya ya, provinsi timur di Arab Saudi, yaitu King Fahd ya. King Fahd University of Petroleum and Mineral. Jadi memang udah ngurusin material, dia juga ngurusin air mineral. Bukan gitu ya, nanti kita bahas. Nah, cukup lama beliau tinggal di Bandung dengan alam yang sejuk ya, lalu tiba-tiba pindah ke Saudi untuk menyelesaikan S2 beliau di Dhahran tadi itu, di KFUPM tadi itu, dengan alam yang panas. Apa bedanya Pak Gozi? Jauh bedanya. Jauh banget. Dari tempat yang sejuk di Bandung ke tempat yang panas. Apa perbedaan antara Bandung dengan Dhahran? Namanya beda yang pertama. Oke, namanya. Terus selanjutnya? Yang kedua, memang suhunya, temperaturnya jauh. Terus? Jadi yang paling dingin di sana 8 derajat. Dingin tapi kering. Kelembabannya rendah. Oke, ya terus. Kalau panasnya 49 derajat. Kalau lagi bulan puasa itu lebih panjang di sana waktunya ya? Tergantung bulan puasanya pas musim awal. Oh begitu. Iya. Jadi musimnya nggak stabil ya? Ada 4 musim di sana. Ada 4 musim. Yang paling lama kalau musim apa Pak Gozi? Jadi yang musim layangan. Musim apa? Mana ada di Saudi musim layangan? Itu kan orang-orang yang di sini doang yang layangan. Nggak ada. Musim apa paling lama biasanya Pak Gozi? Kalau siangnya lama musim panas.
Musim panas. Nggak sampai Bisa berapa jam? bisa 14 jam sampai 15 jam. 14 jam sampai 15 jam. Jadi pas buka itu Pocari Sweat seliter ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi sampai 15 Paling enak musim dingin. Paling enak musim dingin berapa jam? Musim dingin itu mungkin bisa 10 jam. 10 jam ya. Jadi ya, sangat amat 10 ideal ya. Terus sampai ke apa namanya Indonesia tahun berapa? Balik ke Indonesia lagi. Tahun 2018. 2018. Ada perbedaan lagi nggak? Penyesuaian budaya atau adaptasi lagi setelah itu? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Beda waktu pertama kali ke sana. Karena kita udah pernah di Indonesia. Jadi Oke. mudah. Mudah menyesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Paling yang susahnya kalau tidur malam. Kalau tidur malam, nggak ada yang nemenin. Kenapa kalau tidur malam? Karena di sana itu kehidupannya malam. Oh iya betul. Jadi malam itu baru rame dibandingkan dengan Iya siangnya. benar. Oh, terus nggak sadar tiba-tiba sahur gitu ya. Hmm. Oh, jadi kayak gitu karena memang Tepat sekali. Iya, jadi nggak sadar malamnya sudah ramai terus tiba-tiba sahur. Tiba-tiba sahur. Kadang di sana kalau apalagi bulan Ramadan itu hidupnya malam. Karena kan taraweh panjang. Terus hidupnya malam. Jadi biasanya mereka nggak tidur. Langsung sahur. Baru habis sahur tidur. Iya, ibarat kalau di tempat-tempat atau di masjid itu yang ramai orang itu kayak mayat bergelimpangan habis subuh. Oh gitu. Karena aktivitas memang sudah budayanya orang sana. Iya, seperti itu. Terus setelah belajar tentang material, lalu apa namanya di Saudi ngambilnya jurusan apa? Material lagi. Material juga. Terus sekarang ke FG ngajar matematika. Ada nggak sih relasinya dengan apa yang dipelajari ketika kuliah dulu dengan yang hari ini diajarkan kepada para siswa di SMA Future Gate? Ada. Apa tuh kira-kira? Karena kita masih ngitung-ngitung waktu teknik material. Masih ngitung-ngitung. Ya, memang masih dipakai hitung-hitungan cukup banyak ya. Teori hitung-hitungan yang bahkan dari SMA itu masih dipakai. Jadi teknik material itu masih menggunakan teknik-teknik hitungan yang dulunya ketika SMA dibawa juga ya dalam perhitungan. SMA dan kuliah dipakai lagi. Jadi masih nyambung lah ya untuk mengajarkan matematika kembali. Matematika ini kan kadang menjadi sesuatu yang sulit bagi kebanyakan orang. Dan Pak Gozi ini dapat dikatakan bisa menaklukkan perhitungan-perhitungan seperti itu. Apa yang membuat Pak Gozi itu tertarik dengan dunia matematika? Kalau saya sih jujur nggak tertarik. Ya saya ngitung jelek ya. Jadi kalau misalkan ada duit 5.000 gitu ya, terus beli tolak angin 2.000, beli apa namanya Indomie 1.000, itu saya kembaliannya pun kadang suka nggak saya minta. Karena saya dermawan. Apa yang buat Pak Gozi itu tertarik buat mempelajari matematika dan mengajarkan matematika kepada para siswa khususnya? Ya pertama karena matematika itu ilmu pasti ya. Ya tentunya setelah izin Allah tentunya ya. Jadi 1 tambah 1 ya 2 sama dengan 2. Jadi nggak jauh-jauh lah. Jadi kita kalau ya buat saya ya mungkin buat Pak Haji beda. Ketika ujian pelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kan kadang pilihannya kok semuanya benar gitu kan. A benar, B kayaknya benar gitu. C kok bisa juga gitu kan. Tapi kalau matematika ya kalau hitungannya benar pasti jawabannya 1 gitu kan. Satu jawaban. Jadi kalau nggak A B, kalau nggak A ya pasti B, nggak mungkin ada 2 jawaban. Berarti orang matematika ini agak sulit untuk memulai sebuah hubungan ya. Karena sulit untuk berbohong pada pasangan. Tapi yang pasti-pasti aja ya. Mau makan apa? Nasi apa bubur? Nasi gitu ya kan. Nggak mungkin makan bubur karena nggak pasti. Bubur itu apa? Nasi apa air? Kan nggak ada di tengah-tengah ya. Jadi nggak jelas sih nasi apa bubur gitu ya. Terus juga kalau misalkan mau naik apa? Jalan kaki apa naik kuda? Naik motor gitu ya. Karena nggak ada kuda ya kan. Kakinya pegel maka cari motor. Oh begitu. Jadi memang membangun hubungan dengan orang matematika ini sulit ya. Kalau orang bahasa Indonesia kan gampang bohongnya ya. Mau apa namanya? mau jalan-jalan kemana gitu kan? Kerawang, Bekasi. Ya kan nggak jelas tuh. Kerawang, Bekasi banyak daerahnya tuh, di daerah mana tuh kan nggak jelas. Ya kan karena dia bahasa Indonesia. Menarik ngobrol dengan Pak Gozi ini. Nah, ada juga nggak sih relasinya dalam kehidupan sehari-hari matematik itu? Khususnya terkait dengan perhitungan-perhitungan apa? Dugaan-dugaan atau memperkirakan terhadap sesuatu itu dipakai juga nggak sih? Karena umumnya orang kan mikirnya matematika tuh sin, cos, tan gitu ya, logaritma, trigonometri. Ini masih ada bekasnya saya dulu. Dan itu kayaknya nggak dipakai tuh, gitu loh. Buat saya, karena saya juga nggak ketemu itu trigonometri dipakai di mana gitu ya. Nah mungkin kalau dalam pengejawantahannya sehari-hari seperti apa? Mungkin ya pertama dari hitung-hitungan seperti yang Pak Haji bilang tadi kan.
kalau beli-beli segala macam kita bisa ngitung cepat, kita bisa tahu berapa yang mau disedekahkan gitu. Oh, Masya Allah, betul. Iya betul. Saya memang seorang filantropis. Itu yang ya secara hitungan gitu. Tapi sebenarnya yang di antara yang paling penting dalam pelajari matematika itu cara berpikir, Pak. Oke. Jadi cara berpikirnya itu runut. Jadi untuk sampai ke Bekasi kita mau lewat jalan mana nih? Jalan tol apa jalan Kalimalang gitu kan? Iya. Kalau mau Kalimalang ya lewatnya ini gitu kan. Kalau Bekasi kalau lewat tol mau ke Bekasi atau mau ke Bandung ya lewatnya ini. Jadi apa namanya? Teratur gitu. Jadi membangun sistematika berpikir iya, ya. Benar. Jadi berpikir lebih sistematis. Jadi untuk menyelesaikan masalah nanti kita bisa memetakan masalah. Oh, kira bisa menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke, terus dalam kaitannya dengan bulan Ramadan nih Pak Gozi nih. Ya, kita dapati di bulan Ramadan tuh kadang-kadang kan sebenarnya makan kita dibatasi nih. Iya. Tapi ternyata kadang-kadang di bulan Ramadan kita dapati juga pengeluaran kita lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Gimana Pak Gozi bisa menilai atau bisa melihat sudut pandang seperti itu gitu? Dengan opini atau persepsi yang Pak Gozi temukan lah. Ya, itu biasanya karena mungkin kebiasaan kali ya. Kebiasaan atau istilahnya balas dendam. Balas dendam. Kalau dari sisi makanan, pengeluaran banyak beli makanan itu balas dendam. Balas dendam. Ya, karena udah puasa gitu kan. Lagi di akhir lebaran tuh. Apa namanya? Duitnya beli makanan yang banyak, bentar lagi udah mau lebaran gitu kan. Karena seperti itu. Atau yang kedua, ya karena ya nafsunya itu. Jadi nggak tahan mumpung mungkin kita nggak banyak beli makanan gitu kan. Mungkin kalau orang yang nggak banyak beli makanan, duitnya nih bisa dipakai buat yang lain nih. Akhirnya tergoda buat beli barang-barang menjelang lebaran, budaya pakaian baru segala macam. Kalap lah ya, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kalau nggak pakai baju baru tuh atau pakaian baru atau apapun yang baru tuh kurang. Ada yang kurang. Nggak ada yang spesial ibaratnya gitu ya. Jadi nafsunya makan yang mungkin berhasil, tapi nafsu duit menghabiskan duit yang sesuatu yang mungkin belum perlu nggak berhasil. Di bulan Ramadan ini kalau Pak Gozi sendiri biasanya aktivitasnya apa aja? Kebiasaannya, entah itu kebiasaan yang saat berada di ITB dulu dan kebiasaan ketika berada di Dahran ya di Saudi kemarin. Ada nggak kebiasaan yang sampai dengan hari ini masih dijaga, masih dirawat selama bulan Ramadan? Ya, kalau dari dulu sih. Karena dari semenjak kuliah ya, semenjak kuliah di ITB dulu ya, dapat lingkungan yang berusaha untuk menghatamkan Quran ya. Menghatamkan Quran. Ya mungkin nggak banyak karena saya juga sebenarnya tadi juga koreksi bukan ustadz ya. Apa namanya? Bukan ya, ustadz. Bukan ustadz. Tapi bapak. Oke, lanjut. Jadi ya itu berusaha untuk menghatamkan Al-Quran kalau bisa. Minimal sekali, kalau bisa lebih dari itu 3 kali, 2 kali 3 kali itu bagus. Kedua meroja hafalan. Quran. Ya kalau waktu di kampus ya, waktu di TB dulu cari bukaan. Aktivitas fisiknya jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Buat nyari bukaan. Benar. Cuci mata sekali. Apa istilahnya tuh? Buka keliling. Kan ada sahur keliling tuh. Nah, ini buka keliling. Jadi cari bukaan yang paling gratis. Namanya mahasiswa kan? Apa sih namanya itu ya? Ngabuburit. Cari gratisan, Pak. Cari gratisan. Betul. Itu sampai di Saudi ada tetap. Tapi kalau Saudi kan banyak gratisannya. Wah, banyak. Kayak lebih senang lagi. Yang susah sekarang, susah. Kan sekarang juga ada gratisan. Kalau bukanya di rumah mertua misalnya. Kan ada gratisan. Tentunya. Atau bukanya di FG. Ya, jangan sungkan-sungkan buat buka ke FG. Insya Allah. Kalau pas lagi ada, kita kasih gratis. Kalau lagi nggak ada, kita patungan. Ya. Jadi, silakan buat teman-teman di bulan Ramadan ini datang ke FG. Nanti ada buka puasa gratis kalau pas lagi ada. Kalau nggak ada, ya patungan. Biasanya ada menu favorit nggak kalau buka puasa dan sahur? Ya. Atau menyiasatinya seperti apa nih? Kan tadi pasti aja tuh orang perhitungan matematika tuh. Enggak sih. Enggak masalah gitu kita nggak pakai hitungan. Itu selera. Kalau puasanya bukanya pakai apa biasanya? Kalau puasa ya favoritnya seperti kebanyakan orang Indonesia, kolak, goreng. Oh, gorengan. Oke. Itu kurma goreng kalau ada. Itu beda banget, Pak. Waktu saya di sana sama di sini. Di sana tuh kurma tuh wajib ya. Gorengan nggak ada. Gorengan susah. Ya nggak ada gorengan. Susah nyarinya. Maksudnya jadi kayak kerupuk goreng pasir kan nggak mungkin. Yang warna merah, kuning, putih itu loh. Kayak di drama. Kalau di sini kebalik. Karena kurma wajib. Di sini gorengan wajib.
Terus apa lagi? Kolak, yang manis-manis lah ya. Yang manis-manis ya biasanya es aja sih, Es aja. es buah gitu. Kalau saya kurang jarang kolak. Kalau sahur? Nah, yang keripikan juga enak tuh Pak. Keripik. Oke, ini kebetulan kita kedatangan iklan. Iya, Crispo ya. Keripik pisang kepok. Ini cocok buat sahur dan buka puasa. Tapi sebaiknya dimakannya setelah sholat maghrib. Ya, karena kalau seandainya ini dimakan pas buka puasa, terus langsung makan ini kelamaan. Ya, ntar nggak sholat maghrib. Satu. Dua. Karena ketagihan ya Pak. Anak tagihan ini nagih banget. Ada rasa coklat, rasa green tea, rasa vanilla, rasa red velvet. Crispo ini merupakan salah satu usaha dari alumni SMA Future Gate angkatan ketiga. Ya, dia produksi ini ada akun Instagramnya crispo.id dengan tagline Tresnaku Karo Pisang. Ya, ini enak banget ya. Ini pisangnya dari pisang kepok, membuat kita Artinya apa? kapok. Artinya tuh Pak. Tresnaku karo pisang. Tresnaku Karo Pisang itu artinya adalah aku suka banget sama pisang. Jangan dikonotasikan yang lain. Ya, jadi ini ada banyak varian rasa ya, bisa dicek di akun Instagramnya setelah ini. Dan Pak Gozi juga termasuk yang akan mencoba untuk menikmati Crispo ini ya, keripik pisang kepok ini ya, di sahur dan dibuka puasa. Cocok juga buat hampers ya, kan nanti musim tuh hampers tuh kayak parcel gitu modelnya. Kalau sekarang modelnya hampers, cocok juga buat hampers paketnya Crispo ya, daripada misalkan biskuit-biskuit kalengan. Biskuit ini keripik ini cocok buat sehari-hari. Terus terakhir nih Pak Gozi, bisa nggak ngasih tips buat teman-teman, mungkin 3 atau 5 supaya Ramadan kita hari ini lebih berkesan dan lebih bernilai luar biasa lah. Ya yang pertama, Ramadan ini kan gudangnya pahala ya, karena setan dibelenggu gitu kan, jadi mudah untuk beramal. Jadi beramal sebanyak-banyaknya. Walaupun misalnya setelahnya kita berkurang lagi, tapi minimal ya paling enggak Ramadan ini lebih beramal dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Karena kita nggak tahu umur kita akan nyampe nggak ke Ramadan tahun depan. Lebih powerful. Ya, lebih powerful. Ya. Terus yang kedua ya jangan lupa Quran. Quran. Ya Quran ya. Kalau setahun kita nggak bisa namatin Quran, paling nggak Ramadan sekali aja. Ya. Kita maksimalkan buat Al-Quran, karena di bulan ini bulan turunnya Al-Quran, gitu kan? Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Jadi harus dimaksimalkan untuk kita interaksi dengan Al-Quran. Ya kalau nggak bisa ngafalin ya baca. Dua itu aja ya. Minimal 2 itu aja cukup. Minimal 2 itu aja. Jadi powerful ya, lebih membuat Ramadan kita lebih bergairah dengan amalan-amalan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan yang nomor 2, jangan lupa untuk membaca Quran di waktu-waktu luang, ya kan? Karena memang kemarin ini kan pandemi ya. Oh iya, apalagi pandemi. Lama dengan handphone. Ya mudah-mudahan sebulan ini bisa kita buat optimal lama dengan Quran. Ya slogannya bukan lama dengan gadget, tapi lama dengan Quran. Boleh lama dengan gadget, tapi bukannya Al-Quran. Tapi bukannya aplikasi Al-Quran. Ada banyak ya aplikasi Quran yang bisa kita download. Ada rekomendasi mungkin? Saya senang dengan aplikasi Ayat namanya. Aplikasi Ayat. Buatan Arab Saudi. Ya, aplikasi Ayat buatan Arab Saudi. Nanti ada tampilan. Karena itu mudah, ada tafsirnya, ada terjemahannya, macam-macam. Jadi yang suka bahasa Arab pun bisa baca-baca tafsir praktis di sana. Dan melatih kebiasaan untuk baca bahasa Arab. Baik, terima kasih Pak Gozi. Kita sudah sampai pada ujung pertemuan FG Talk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan-obrolan dan diskusi ringan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan puasa Pak Gozi dan puasa kita semua tentunya diberikan balasan yang setimpal, balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipakai lagi maskernya. Ini beda nih pakai masker ini. Nih saya kan pakai maskernya gini. Oh, yang ini kayak mantap.